Haleluya. Yakinkan dirimu bahwa kasih-Nya tak terus mengalir bagi setiap penebusan Tuhan tidak setengah-setengah, tapi penebusannya sempurna. Sebab Dia sudah beri semuanya bagi kita. Bukti kasih-Nya, Dia sudah korbankan dirinya bagimu dan bagiku. Dan nyatakanlah Tuhan menjadi sumber segala-galanya bagi setiap kita. Haleluya. Kami berkata, kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang tetap setia dan mencintai Tuhan. Karena bukan hanya di lagu, bukan hanya di dalam pujian, kami mengatakan kami cinta akan Engkau.
tetap mencintai Tuhan. Sebab bukan waktu kami ditolong kami bisa berkata Tuhan baik, tapi Tuhan juga ada kalanya menguji kami dalam segala keterpurukan. Apakah hati kami tetap percaya kepada-Mu? Segala sesuatu baik adanya, segala keadaan baik adanya untuk kami pemandangan Tuhan. Tidak ada hal yang buruk yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Hal yang buruk sekalipun, hal di bawah sekalipun akan membawa kami kepada kemuliaan. Bapa di surga, urapi yang kebenaran firman yang sebentar hamba sampaikan, urapi mulut lidah hamba-Mu. Setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Untuk buku semua dengan kuasa darah Tuhan. Kami tidak izinkan kedatangan kami sia-sia. Kami mau fokus, kami mau tetap memandang kepada Tuhan. Kami tidak mau terpengaruh dengan gadget kami, tapi kami mau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kami yang memilih untuk siapa kami hadir. Kami yang menentukan untuk kami datang. Kami yang menentukan apakah kami diberkati atau tidak diberkati dalam ibadah. Kalau ada seseorang berkata, ibadah ini tidak kurasakan hadirat Tuhan, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena diri kami sendiri. Tapi kami semua akan berkata, Tuhan hadir, Tuhan dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami pulang dengan kemenangan dan kesoran, dengan kedewasaan dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, kita sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, shalom. Pastikan saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Karena pendengaran saudara menentukan keberhasilanmu. Ya, responmu hari ini menentukan langkahmu. Perjanjian kita minggu yang lalu kita akan respon. Masih ingat? Amin. Yuk, mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini saudara harus pulang dengan berkat Allah, dengan ketenangan, dengan sukacita. Tidak tanya-tanya lagi kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saudara akan punya keyakinan bahwa Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita buka Ayub pasal 36 ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Ayub pasal 36 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat? Amin. Mari semua kita membaca tanpa terkecuali, kecuali yang tidak bisa membaca. Kalau saudara diam berarti saya anggap saudara tidak bisa membaca. Semua bisa membaca? Amin. Kecuali si blessing. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkaulah berbuat curang? Mau tidak mau, di dalam situasi ini ada saja orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Tidak pun orang Kristen pun ada juga yang sudah ragu kepada kekuasaan Tuhan yang maha kuasa itu. Karena apa? Karena sudah lama berdoa, sudah lama berpuasa, sudah lama setia, tetapi kenapa ada pergumulan? Ayub ini saudara katakan, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Diakui atau tidak diakui, Tuhan itu tetap Allah yang maha kuasa. Dia tetap mulia saudara. Sekalipun seluruh dunia ini bilang tidak, dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau benar dia Tuhan, kenapa terjadi seperti yang kualami? Kalau benar dia Tuhan, kenapa dunia ini seperti ini? Apakah dia tidak berkuasa? Apakah terlalu sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah dalam dunia ini? Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tetapi penduduk dunialah yang sukar diatur. Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kata firman Allah. Dan ayat
mulia adanya. Sekalipun saudara ada yang tidak merasakannya, tapi cobalah mulai terus belajar berkata-kata, mengucapkannya setiap hari. Tuhan itu mulia, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib. Kalau ada orang berkata, di manakah Tuhan? Kapan Tuhan? Suatu saat murid-murid Yesus, bilangkah itu terjadi? Bertanya kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Ada saatnya saudara gak perlu tahu kapan Tuhan akan bertindak, kapan Tuhan akan menolong, kapan ini semua akan berubah menjadi baik. Tetapi yang perlu bagi saudara dan saya adalah tetap percaya kepada kekuasaan. Saudara dan saya harus siap di dalam segala keadaan. Karena itulah sebabnya siapakah guru seperti dia? Siapakah guru seperti dia? Wah, Tuhan kita itu luar biasa. Sebutannya banyak buat Tuhan. Ya kan? Kita nggak hanya berpatokan sehingga saudara harus ganti Alkitab. Sampai saat ini gereja kita tetap memakai LAI, Lembaga Alkitab Indonesia lain. Kita tetap percaya ini Alkitab yang sudah Tuhan berikan, dibahasakan, dituliskan, dibukukan seperti ini. Kita masih tetap percaya. Sehingga saudara tidak perlu, Allah itu sebutannya nggak boleh Allah, karena Allah itu Allahnya agama seberang. Lalu kita agama yang lain yang lebih Alkitabiah. Yesus itu luar biasa. Dia nggak pusing-pusing dengan saudara panggil dia apa. Orang Jakarta manggil dia babe. Marah gak Tuhan? Enggak, aku Allah bukan babe. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami Allah, mengajarkan lebih dekat lagi Allah. Bahkan murid-muridnya memanggil dia guru, yang disembuhkan manggil dia dokter, tabib. Apalagi saudara, dia ada yang panggil sahabatku, kekasihku, cintaku, belahan jiwaku. Marah gak Tuhan? Apakah Tuhan bilang, itu tidak pantas? Tidak. Saudara panggil dia. Bahkan ada pernah seorang berdoa begini, yang banyak berdoa memimpin pujian. Dia bilang, mari kita puji beliau. Terlalu kayak mendengar itu gimana ya? Mari kita puji beliau katanya. Ya mungkin kita nggak mewakili, mungkin dia punya kedekatan tersendiri dengan kata-kata itu. Amin. Siapa tahu dia baru mendengar kata beliau itu kayaknya indah, keren gitu. Sehingga mari kita sembah beliau. Ya mari kita sembah saja. Ya, Tuhan itu gak norak dengan panggilan. Saudara saja banyak dipanggil macam-macam. Apalagi orang Batak yang sudah punya cucu, kalau anak pertamanya adalah perempuan. Seperti kami dulu, opung, yang mertua saya pertama dipanggil itu karena anak paling besar perempuan, lahir cucunya dari perempuan yang pertama, opung Evi. Karena nama anak pertamanya siap kanan, Evi. Lalu setelah menikah, anak paling besar laki-laki, ganti nama opung Evi jadi opung Rendana. Banyak dananya, banyak uangnya, jadi orang kaya cita-cita. Lalu orang Batak akan potong babi untuk ganti nama dari opung Evi menjadi opung Rendana. Setelah dia opung, ada gak yang panggil dia Nambur? Ada. Ada yang panggil dia Tulang? Ada. Ada yang panggil dia kakak? Apalagi? Ada yang panggil dia adik? Ada saudara.
Presiden siapa tuh? Kok repot? Kadang-kadang kita ini repot sendiri. Hal-hal yang gak penting dipentingkan dan yang penting tidak dipentingkan. Jadi saudara mau dipanggil apapun, saya dipanggil adik, oke, karena memang ada kakak saya. Saya dipanggil nang guru, oke, karena ada amain saya dan pahlawan saya. Saya dipanggil nang tulang juga karena ada bere saya. Saya dipanggil ompong, walaupun dari yang saya lahirkan belum ada yang menikah dan punya anak, tapi saya sudah dipanggil ompong. Bahkan saya dipanggil nak oleh guru saya, walaupun saya sudah ompong. Ya, nggak repot kan? Di dalam segala keadaan panggilan kita terima. Tapi mungkin kalau anak saudara, anak bapak udah manggil dek, inna Tuhan mangan mas. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia mau dipanggil apa, dia tetap terima. Siapakah guru seperti dia? Guru seperti dia tidak ada. Yang mengajari, mendidik. Setiap hari kita hidup diajar, dididik. Saudara, bicara tentang guru mendidik, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini agak streng ya. Gak bisa main-main melayani Tuhan. Jadi ibu gembala yang di depan ini yang lagi khotbah ini ya agak cerewet gitulah. Bagi saya agak, mungkin bagi yang lain cerewet dingin. Ya. Semua harus bersih, semua harus tertata rapi, semua harus diatur, semuanya harus keren. Keren bukan berarti mahal. Ya, rumah harus bersih, gereja harus bersih, alat-alat harus bersih, standby. Kalau enggak lakukan tugasnya, wah ibu gembala itu enggak akan marah. Saudara, saya itu suka marah. Kalau enggak benar. Tapi saudara tahu, kalau saudara salah dibiarkan, kamar mandi gereja kita ini jorok, gak ada air, lalu gembalamu tenang-tenang saja, tidak mengingatkan yang bertugas karena sudah ada yang bertugas. Gereja kita ini tidak akan menjadi gereja yang nyaman. Betul nggak? Kalau dibiarkan itu namanya anak gampang. Kalau anak istimewa itu salah diingatkan. Kalau dibiarkan berarti sudah tidak disayangi. Ya, tunggu kapan dia nggak di situ lagi dan diganti posisinya. Begitu. Makanya saya paling anti tuh kalau lihat gereja walaupun sederhana, kamar mandinya jorok. Ada juga gereja mewah tapi kamar mandinya kotor. Gerejanya rambangan. Tahu nih, rambangan atau enggak gereja kita ini? Rambangnya besar-besar gambar-gambar bendera. Kalau itu sih untuk mengingatkan kita akan bangsa-bangsa. Saudara, kalau lihat bendera ini ada sesuatu enggak berbicara di hatimu? Ada. Apa itu? Bahwa dari gereja ini akan diutus ke bangsa-bangsa. Tapi sebelum bangsa-bangsa, keluargamu dulu doa. Selamatkan dulu keluargamu, pekerjaanmu beres dulu, tugasmu beres dulu. Jangan nanti diutus ke bangsa-bangsa bikin malu. Ya. Nggak tahu bersih. Kalau di rumah orang tahunya tinggal makan tidur. Saudara, kalau diutus ke bangsa-bangsa harus siap. Cuci kamar mandi juga di tempat engkau tinggal, ya harus mau. Bukan hanya khotbah, bukan hanya mimpi pujian, bukan hanya main musik. Kami waktu ada di Korea, kami
waktu acara kami tinggal di satu rumah seorang ibu dengan satu suami dan satu anak. Dan waktu itu suaminya lagi kerja memang jauh, anaknya sedang misi. Anak satu-satunya sematawayang misi ke bangsa yang sedang mengerikan untuk orang percaya memberitakan Injil di sana. Siap mati anak satu-satu. Ya kami masak, kami bangun, kami pel rumahnya, kami bereskan. Apalagi kami yang tidur di situ adalah ibu-ibu. Jangan sampai dari Indonesia dicela jorok-jorok karena peralatannya udah keren. Datang orang Indonesia jadi rusak, jadi apa? Ya. Kadang saya kau punya teman dalam satu tim jorok, habis mandi maaf kata udah numpang di rumah orang, ya kan? Mandi, perempuan kan rambutnya rontok kan? Kalau mandi lagi rambut sepanjang saya ini, kalau mandi tuh di kamar ibu-ibu tuh, di kamar perempuan itu sampah paling besar itu rambut rontok. Lalu itu berserakan di kamar mandi. Saya suka tegur teman-teman, teman-teman tolonglah kalau mandi dibereskan. Jadi saya kerjaan saya tiap hari tuh siapa yang keluar dari kamar mandi saya cek. Saya ingetin berapa kali nggak dibuka ini, ya udah saya anggap aja orangnya belok. Ya udah saya masuk, saya langsung ambil itu apa namanya itu keran shower itu saya siram semua. Di sana kan ada air panas. Ya, saya siram pakai air panas steril. Maaf kata saudara, karena di sana dingin. Waktu kami ke sana cuma 3-5 derajat Celcius, makanya menggigil. Jadi kalau kita duduk maaf di toilet, kalau kita ke toilet itu bisa betah saudara. Karena toiletnya kita duduk, toilet itu hangat, ya, hangat ya, bisa betah cuaca dingin. Tapi kan kamar mandi cuma 2, kami yang di situ berapa orang? Jangan lama-lama. 1 orang 3 menit selesai keluar dari kamar mandi. Karena kita harus ngejar. Perempuan kan 15 menit juga gak cukup di kamar mandi. Entah apa yang dikerjain di kamar mandi. Yo, siapa perempuan di sini lama-lama di kamar mandi? Ya, apalagi di rumah kamar mandinya cuma 1, penduduknya ada 7 orang. Pagi-pagi setor ke kamar mandi itu ribut setiap hari. Udah belum? Cepat, selesai. Udah tutup tanggu. Woi, udah terlambat ini, mau sekolah, mau kerja. Heboh setiap hari. Kalau barangnya cuma 1 pakai rame-rame tahu diri. Amin. Karena ada Allah yang Maha Kuasa, ada Yesus guru kita yang mengajar kita setiap hari. Makanya kalau saudara di gereja ini dididik pelayan Tuhan, neko-neko, stop dulu, tak usah melayani dulu. Kalau nggak bisa tertib, datang doa, nggak datang jam 9:30, sudah doa para pelayan, nggak jam 9:30, belum datang juga, udah stop dulu. Biar dulu kau kerjakan dulu tugasmu. Mau berapa lama kau kerja di rumah? Kerjakan dulu yang bagus. Sampai kau berhenti. 9:30 doa, ini 9:30 doa. Jangan 9:30 kau berangkat dari rumah. Terlambat. Tuhan bilang gak terpakai ini. Ini manusia begini gak usah dipakai. Karena responmu akan mempengaruhi Tuhan memakai hidupmu. Kalau buat yang lain kau bisa mojok, kalau buat yang lain kau bisa sigap. Kenapa sih kalau untuk pekerjaan Tuhan? Karena gak digaji ya? Tunggu tanggal ini saya gaji. Sama dengan Pak Jokowi, gaji PNS dinaikkan. Tapi ingat, sekali berbulan besar dan tak terpakai kemana. Saya nggak digaji eksis, ya nggak? Betul nggak? Saya dapat berkat untuk pekerjaan Tuhan juga. Kan bukan untuk diri saya sendiri kan? Saya juga kerja, ada hasil sikit-sikit. Ya otaknya apa? Jemaat. Apa nih? Siapa yang memberkati yang begitu?
Kita diajar, dia adalah guru, mengajar, mendidik kita. Hari-hari ini Tuhan sedang melakukan perkara besar. Dalam kesulitan ini saudara dan saya sedang dilatih oleh Tuhan untuk sigap. Saudara sedang dilatih oleh Tuhan untuk peka, bukannya jadi mimpi, bukannya jadi begini. Saudara sedang dilatih oleh Tuhan. Mata Tuhan menjelajah saudara. Kalau saudara dalam situasi ini saudara lengah-lengah pelayan Tuhan, lengah-lengah loyo-loyo, lento-lento, tidak sigap merenungi nasib ya nasib. Kenapa begini? Kata Tuhan, kekhawatiran tidak akan mengubah sedikit pun hidup kita ini. Justru dalam situasi ini saudara harus lebih memberi diri kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara nanti diberkati luar biasa, bisa lupa sama Tuhan, ya kan? Saya sekarang cari hidup simpel-simpel wae. Bagaimana supaya dapat menyenangkan hati Tuhan? Ada didikan, dia adalah guru yang luar biasa. Ya, jadi kalau saudara mau diutus ke bangsa-bangsa ini tiap hari nih saudara datang gereja ini lihat pandang bendera-bendera bangsa-bangsa ini. Mau ke negara mana kamu akan Tuhan mau utus? Tanya sama Tuhan, negara mana Tuhan? Kalau kau sudah dikasih Tuhan di hatimu, negara mana kau mau jalani? Pelajari. Kalau di sana hidupnya kayak mana? Jangan nanti bikin malu. Saya tadi pagi lagi berpikir gini, anak-anakku yang nanti, ya adalah pikiran saya tentang anak-anak, karena mereka udah dewasa kan, bentar lagi udah mau menikah. Saya pikirkan nanti mantu saya yang kayak mana. Saya doakan, yang entah anak-anak ini punya pacar yang kayak mana lagi itu. Pokoknya saya bilang Tuhan, mantu saya yang begini. Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu, supaya nama Tuhan ditinggikan. Harus dipikirkan. Pamer di sini nggak bisa, didoakan. Harus didoakan. Yang mau punya mantu berdoa buat calon-calon mantunya. Nak paling pernah orang, yang mau nang orang dia mau ngasih malu. Semua orang tahu, yang penting dia cinta Tuhan, menghargai kekudusan anak-anak kita. Jadi mulai sekarang ini, ayo tahun-tahun yang akan datang ini, mulai bulan ini ke depan, saudara berkat Tuhan itu akan luar biasa. Saudara nggak mempersiapkan diri di masa corona ini, tidak mengasah, tidak melatih apa kemampuanmu, tidak melatih, tidak mengasah itu, tidak mengatur, kau hanya tenang-tenang. Justru ini pakai kesempatan untuk belajar banyak hal. Jangan berdiam diri, jangan nanya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Sekarang ini saudara harus persiapkan diri untuk panen besar-besaran. Amin. Untuk diberkati luar biasa. Amin. Karena apa saudara? Bangsa kita ini sedang dipersiapkan Tuhan diberkati luar biasa. Amin. Nih anak-anak muda, ayo pakai waktumu, jangan yang sia-sia. Saya selalu nggak tahu kenapa, selalu saya ingatkan, jangan sia-siakan waktu ini. Ya, jangan habis-habis. Ibu-ibu siapa yang masih suka nonton drama-drama bersama ibu? Sampai berapa episode? Sayang bu waktunya. Baca Alkitab bu. Tuhan sebentar lagi datang. Saudara kalau nggak dibekali firman Tuhan ini, saudara nggak akan kuat. Tuhan memang sedang mau mencurahkan berkatnya, tapi bagi mereka yang mencari Tuhan, yang nggak mencari Tuhan akan terlindas, tidak akan ditolong oleh Tuhan. Makanya saudara banyak belajar Alkitab, kalau perlu 15 pasal satu hari baca Alkitab. Lebih banyak baca Alkitab daripada tahu. Karena saudara apa? Waktu saudara nonton, jantung saudara itu, emosi saudara akan terpancing. Iya enggak? Apalagi lihat
dramanya itu sama suaminya, bagaimana sebagai istri yang diperlakukan kurang enak sama suami. Gitu. Saudara, matikan aja. Kalau enggak, begini. Saudara, apa yang saudara tonton dan lihat membaca setiap hari akan mempengaruhi sikapmu, sehingga kau akan menjadi seperti yang kau tonton itu. Ya kan? Di situ lagi jengkel, yang kau juga ikut jengkel. Enggak kayak saya. Kalau saya nonton nanti juga menang. Terakhirnya udah tahu. Jagoannya pasti menang kan gitu. Kalau saya kembali supaya saya nggak doyan nonton begitu. Terakhirnya juga menang. Ngapain capek-capek habisin waktu? Lebih baik saya habisin waktu membaca, yang merenungkan firman, bernyanyi, membaca Alkitab, yang mendengarkan renungan-renungan, mendengarkan puji-pujian. Ya enggak? Habis terpengaruh, kamu sifatnya seperti itu jadinya. Anak-anak muda dan remaja, apalagi apa yang kau tonton, pacaran dan lain sebagainya, engkau nanti akan menjadi seperti itu. Suka ketawa sendiri, tak kenapa. Padahal lagi mengingat film itu lagi jiwa. Ya, itu akan mempengaruhi hidupmu. Katakan itu akan mempengaruhi hidupmu. Kalau mudah hanya nonton-nonton yang gak berguna pakai waktu, kerjakanlah tugasmu, kerjakanlah sekolahmu, kerjakan pekerjaanmu, pelajari pelajaranmu, buka bukumu. Sekarang situasi ini memaksa yang anak-anak sekolah harus belajar sendiri. Cari bagaimana supaya kau berkembang, tidak menyerah begitu saja. Ya beginilah. Kalau orang yang takut sama Tuhan, yang ada Tuhan dalam hidupnya, dia pakai semua situasi untuk hal yang lebih baik. Untuk melihat yang lebih baik, mendengar yang lebih baik, belajar hal yang lebih baik. Itu sikap orang-orang yang punya Roh Kudus. Ketika saudara sendiri, disitulah terbukti siapa dirimu. Biarpun saudara hebat, bernyanyi, memuji nama Tuhan, waktu saudara sendiri, waktu saudara buka HP-mu, disitulah engkau mengenal dirimu siapa. Waktu kau di negeri lain, tidak ada orang lain. Mungkin bagi anak-anak muda, kalau dia Cibateni sama pacarnya di Parapat, gandengan hari dan orang ada yang dikenal. Bagaimana malu gak kau kalau di negeri orang lain? Mumpung gak ada yang kenal, mumpung gak ada yang lihat, lalu kau bebas-bebas di sana. Dimanapun engkau berada, di situ ada Roh Tuhan. Bisa saja gak ada mama papamu di sana, bisa saja gak ada pendetamu, gak ada orang lain yang kau kenal di sana, tapi di sana ada Tuhan. Kamu lebih takut Tuhan atau lebih takut kepada manusia? Kalau orang punya Roh Tuhan, dia akan lebih takut kepada Tuhan. Waktu dia sendiri, disitulah saudara teruji dan saudara akan kenal dirimu. Kalau tempat rame-rame baik-baik semua. Makanya saya suka nongkrong di WK kalau saya sudah selesai tugas, sambil melayani jiwa. Paling tidak teman-teman saya yang ada di WK, orang-orang yang ada di sana, mereka ya berapa lama tidak ngomong kotor, tidak ngomongin orang lain, tidak ngomongin yang lain-lain, yang buruk-buruk. Akhirnya makin terlatih. Sejam 2 jam bersama dengan hamba Tuhan, sona tertata rapi jom pakadayon berbulan salah hidup tegor dok baru hidup. Salah berkata kayak mana ya anak Tuhan kayak gitu. Bagaimana di belakang saya? Ayo yang suka nongkrong di wisata kuliner. Bagaimana ketika tidak ada saya? Bagaimana ketika tidak ada orang lain? Saudara sudah dilatih ibadah seperti ini 2 jam. Saudara ini sedang dilatih untuk tidak cakap kotor, untuk tidak mikirin yang enggak, ya enggak? Dilatih.
untuk tidak buka Facebook, untuk tidak buka YouTube, untuk tidak buka ini. Saudara sedang dilatih 2 jam ini berguna sekali untuk hidupmu. Itu kau mau menghargai waktu ini. Karena dia adalah guru, kita akan diajar. Dalam ibadah ini kita akan diajar oleh Tuhan. Ayat yang ke-23, siapakah akan menentukan jalan baginya? Siapa yang mau menentukan jalan bagi Tuhan? Tidak ada. Dia sudah punya jalan bagi kita, saudara. Dia punya sudah jalan untuk merancangan. Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara celaka, jangan-jangan saudara ugal-ugalan, iya kan? Nggak hati-hati. Tuhan, kenapa kau buat aku kecelakaan? Jangan-jangan banmu sudah botak, remmu nggak beres, ya kan? Kenapa Tuhan nggak jagain? Makanya yang punya sepeda motor, sebelum pakai itu sepeda motor, periksa dulu, lihat bannya, lihat apanya kempes atau enggak. Jangan sembarangan, sih naik mah, perlu orang bilang, standarnya belum dia Pak, bannya kempes. Jangan dulu dia kanan periksa ya. Apalagi di tempat ramai punya mobil, periksa itu bau ban. Jangan-jangan ada yang kerjain dikendorin bannya, iya kan? Nggak punya gelinding, udah jalan kutuk-kutuk nih bannya hilang, jalan sendiri. Kemana? Ya kan? Apalagi di tempat ramai, yang punya sepeda motor, punya mobil, periksa dulu bannya. Amin. Jangan-jangan gelinding begitu saudara. Dicek. Hidup kita ini perlu dicek. Sebelum datang ibadah saudara ngecek kan? Gimana rambut saya, gimana mata saya, gimana baju kita. Kadang udah kita cek aja masih agak salah. Ini makanya di gereja ini unik saudara. Kita juga diajari cara berpakaian. Unang di atas sudah kotak-kotak atau bunga-bunga, di bawahnya kotak-kotak. Atau sebaliknya sudah kotak-kotak di bawah, di atas bunga-bunga. Jadi apa itu? Pajak 3 raja. Rame. Ya kan? Halo. Acak, ada orang itu kalau dikasih tahu, nggak apa-apa sih. Menurutku keren. Itu lagi yang jengkelin ya. Ya. Saya sampai sekarang, kalau saya pakai baju, kalau ada anak-anak saya tanya, cocok nggak? Padahal saya suka ingin orang pakai baju. Saya suka tanya, cocok nggak? Tabrakan nggak warna baju mama di sana ini? Tadi nggak nanya, mungkin agak tabrakan sedikit. Karena konfirmasi itu harus selalu baik kalau kita terima dari orang lain. Jangan merasa udah bagus. Kalau dikasih tahu, berarti dia tahu. Amin. Harus dari hal-hal kecil seperti itu. Harus mau. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Siapa yang akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Siapa yang berani berkata Tuhan curang? Ayo Bapak Ibu Saudara, sekarang apapun keadaanmu, siapapun engkau, adakah di hatimu yang berkata Tuhan curang? Kenapa begini? Mau mengatur Tuhan lagi. Tuhan, si Anu itu begininya hidupnya, tapi dia begini, diberkati, dia pintar, dia ini. Siapa yang mengatur Tuhan? Kalau ada seseorang yang lebih maju dari kita, mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih dia diberkati oleh Tuhan. Janganlah ditolong saya juga. Punya harapan orang lain ditolong, kita pasti juga ditolong.
Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah berbuat curang. Biasanya orang suka berpikiran temannya curang karena pribadinya begitu. Manusia ini seringkali mau diri. Kamu mau diri kan? Kalau orang ada kerjanya curiga aja, memang dia orangnya begitu, nggak bisa dipercaya. Adanya bawahnya curiga, lihat orang curiga, lihat muka orang kayak ini begini nih. Kecuali kalau Tuhan yang mengatakannya. Ada saatnya juga Tuhan bilang, kamu hati-hati dengan dia. Kepada kita hati-hati, lalu tidak lagi berbicara. Yohanes, kita lihat dulu Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa itu bunyinya sudah tahu ya kalau itu ya? Karena yuk kalau usah kita baca, kita ucapkan bersama 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menurunkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan menoleh hidup yang kekal. Yang ucap ini mungkin kurang hafal ya. Ini ayat yang biasa. Karena begitu besar, katakan besar. Apanya yang besar? Kasih Allah. Kasih Allah itu besar, gak kecil. Dulu ada drama ya, sebesar apa kasih mama sama aku? Segini. Dia gak puas, pergi ke bapaknya, Pak, kasih musuh kepadaku sebesar apa? Segini nak. Pergi dia ke pacarnya, kasih musuh berapa sama aku? Segini, gak memuaskan. Ketika dia datang kepada Tuhan, sebesar apa kasihmu Tuhan? Sebesar ini, sampai dia bisa dibuka. Begitu besar. Allah yang kasihnya begitu besar, tidak mungkin membiarkan saudara yang siang malam belajar cinta kepada Tuhan, belajar setia kepada, tidak mungkin dibiarkan. Tidak selamanya kamu menjadi ekor, tapi akan menjadi kepala. Berarti memang kita kadang diizinkan Tuhan menjalaninya, tapi tidak selamanya. Kata Tuhan, seketika saja. Kasih Allah yang besar itu memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Kasih itu dibuktikan dengan memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Memberi waktu kepada Tuhan yang terbaik. Makanya kalau saudara masih suka-suka terlambat ibadah, saudara belum memberi yang terbaik waktu bagi Tuhan. Cuma satu orang yang tahu. Mudah-mudahan tersinggung. Setelah tersinggung bertobat. Bilang kiri kamu, kalau masih terlambat sudah kelihatan cintamu sebesar apa. Halo, kalau berkat nggak boleh terlambat. Kalian kalau ke gereja, orang lihat terlambat. Saya lihat minggu depan jemaat paling lama 5 menit sebelum ibadah sudah berdoa di kursi. Puluhan pengamen. Saya akan lihat sebagai seorang hamba Tuhan, karena yang ada di sini kan saya terus ya, Gembala kan sering ada tugas ke sana karena dia pejabat GBY sekarang, dia harus ada tugas ke sana. Saya kan penduduk setia di tempat ini, jadi saya yang tahu. Jadi mulai minggu depan 5 menit sebelum ibadah, saudara sudah berdoa di kursi masing-masing. Saudara minta doa kepada Tuhan supaya ibadah kita yang diberkati. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Memuji Tuhan tidak bermain-main. Karena berkat yang dicurahkan oleh Tuhan itu luar biasa. Mari kita luar biasa sekarang. Karena Dia sendiri Allah memberi yang terbaik dari surga. Bukan malaikat yang disuruh mati menggantikan saudara dan saya.
Ya. Saudara juga jangan pernah main-main memberikan sesuatu, baik waktumu, hidupmu, persembahanmu, apalagi. Ya. Gereja kita ini sudah pakai amplop, tujuannya supaya saudara belajar rapi memberi kepada Tuhan. Amin. Rapi saudara, tidak diremas, apalagi tidak mengalihkan riba. Ya. Tidak ada lagi asal-asalan ditarik dari kantongnya karena sempit, celana levis dipakai ketarik cuma setengah masuk ke kantong kolektif, yang setengah lagi buat besok. Sampai di rumah, ini dari gatong, baru peningok, berarti persembahan yang nggak pernah kami umumkan. Persembahan minggu lalu, hari ini ada yang setengah, lalu ada yang nolnya nggak ada. Kalau diumumkan semua